Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Oh iya, makasih. Selamat pagi, Pak. Oh iya, selamat pagi. Bapak datang ke sini atas rujukan dokter? Iya. Oh, gitu. Perkenalkan, Pak, saya Isnaini Marhalianda selaku konselor Bapak hari ini. Jadi di sini kita akan melakukan konseling gizi terkait dengan keluhan yang Bapak rasakan. Oh iya, iya. Sebelumnya saya juga mau mengingatkan bahwa semua data yang Bapak berikan itu akan dirahasiakan dan digunakan hanya untuk keperluan medis ya, Pak ya. Kita mulai aja ya, Pak ya. Iya, silakan. Saya mau nanya di sini untuk nama Bapak. Bapak namanya siapa, Pak? Mas Rizky, RIZKI, ALIY, Andra Putra. Oke. Tanggal lahirnya berapa, Pak? Saya 14 Maret 1997, Pak. 14 Maret 1997. Untuk usianya berarti 23 tahun ya? Iya. Untuk sukunya? Jawa saya. Sukunya Jawa. Iya. Agamanya? Alhamdulillah Muslim. Bapak sekarang pekerjaannya apa, Pak? Untuk saatnya sih saya wira swasta. Wira swasta. Pendidikan? S1 terakhir. S1. Bapak dari riwayat penyakit dari keluarga? Paling kayaknya ada sih dari ibu ya, hipertensi. Oh gitu. Iya. Kalau Bapak dulu pernah ada riwayat penyakit apa, Pak? Nggak ada sih. Nggak ada. Kalau dari diagnosa medis dari dokter tuh Bapak penyakitnya apa, Pak? Kalau dari dokter sih katanya ini ya, hipertensi tadi, keturunan dari ibu saya juga. Oh gitu, ya ya. Nah saya mau nanya nih Pak, dulu Bapak pernah ada pengalaman dapat konseling gizi nggak? Belum sih, baru ini pertama. Terus ada alergi makanan nggak, Pak? Saya alergi makanan sih nggak ada sih. Sekarang ini kesibukan Bapak apa, Pak, sehari-hari? Kesibukan saya ya kerja ya Mbak ya. Cuman karena lagi pandemi gini jadinya WFH. Kerja di rumah aja. Oh gitu, Iya. berarti kalau untuk kegiatan sehari-harinya Bapak apa tuh? Selain kerja atau apa? Ya karena lagi WFH gini jadinya mau nggak mau harus di depan gadget ya, terutama di depan laptop sih biasanya dari pagi sampai sore. Terus berarti selain itu Bapak suka berolahraga nggak? Dulu sempet sih, sekarang udah mulai agak jarang. Nah, terus selama pandemi ini Bapak ada perubahan berat badan nggak, Pak? Oh, alhamdulillah ada Mbak. Nambah 10 kilo. Oh gitu, nambah 10 kilo. Terus dengan keadaan yang kayak gini nih Pak, Bapak ngerasain dampaknya nggak sih? Pasti ya Mbak ya. Terutama juga dari dampak negatifnya juga. Sebenarnya saya juga merasa agak stres, terutama ya kan karena WFH gini yang biasanya saya kerja keluar-keluar ketemu orang segala macam, sekarang kan harus di rumah terus. Terus saya mau nanya nih Pak, untuk data dari laboratorium dari rumah sakit, Bapak ada hasilnya? Bapak bawa datanya? Saya minta dulu. Ini. Oh iya, bentar ya. Oh di sini Bapak berat badannya 84 kg ya. Iya. Terus untuk tinggi badannya 171 cm. Saya hitung dulu ya Pak ya status gizi Iya, Bapak. silakan. Bentar ya Pak. Di sini Bapak hasil status gizinya kalau sudah saya hitung itu 28,7 kg per meter kubik. Jadi meter kuadrat. Jadi itu tuh status gizinya termasuk obesitas Pak. Jadi kalau di kategorinya, kategori IMT itu untuk yang lebih dari 27. IMT itu apa, Pak? IMT itu indeks massa tubuh Pak. Jadi dihitung dari berat badan Bapak dengan tinggi badannya. Nah itu lebih dari 27 Pak, itu termasuk ke dalam obesitas. Nah kalau untuk berat badan idealnya Bapak itu 63,9 kilo Pak. Jadi Bapak kelebihan. 63? Iya. Wow, 20 kilo saya. Tapi itu buat yang benar-benar idealnya gitu Pak. Jadi ada rentangnya sebenarnya. Terus saya lihat di sini untuk hasil biokimia dan fisik klinisnya ya Pak ya. Iya.
Oh, di sini kalau untuk biokimianya Bapak masih termasuk normal semua. Nah, terus kalau untuk fisik klinisnya di sini Bapak tekanan darahnya tinggi ya Pak ya? Iya. Tadi Iya. 140 Makanya saya suka 90. pusing itu karena itu ya Mbak. Oh gitu, iya iya. Berarti Bapak keluhannya ada apa aja tuh Pak? Saya sih palingan biasanya kadang-kadang ya tadi ya suka pusing, Oh, jadi kan pusing. terus kadang-kadang juga gampang capek, susah tidur juga. Nggak tahu tuh kenapa tuh Mbak. Oh iya, itu karena tekanan darah tinggi Bapak. Iya Di sini mungkin kan ya. tekanannya tinggi Saya ya Pak baru ya? pusing aja. Kalau untuk mual muntah gitu ada nggak Pak? Saya mau muntah nggak ada ya Mbak, biasa aja. Berarti nafsu makannya baik ya? Ya alhamdulillah. Terus kalau kayak diare, gangguan Ah makan nggak, gitu? nggak ada nggak ada. Saya nggak ada. Oke, sekarang saya mau nanya nih Pak tentang kebiasaan makan Bapak. Oh iya. Ya, nah Bapak tuh biasanya makan makanan utama, makanan pokoknya biasanya berapa kali? Oh, ya biasa ya Mbak, ya, 3 kali sehari paling. 3 kali sehari. Kayak orang-orang. Terus di sela-sela makanan utama itu biasanya ada selingannya nggak Pak? Pasti sih biasanya kayak nyemil-nyemil kayak gitu-gitu Nyemil. biasanya ada. Nyemil apa tuh Pak? Ya, yang nggak sehat-sehat sih kayaknya, kayak ciki, kentang, kayak gitu-gitu. Jarang buah saya. Mie rebus, mie goreng, instan lah buat. Oh gitu. Terus, nah kalau untuk pengolahan makannya, biasanya Bapak tuh masak tuh digoreng kah, apa direbus? Saya paling senang sih digoreng. Mie goreng-goreng dari beku terus digoreng dari kulkas tuh biasanya. Biar cepat aja ya. Iya, males saya lama-lama. Terus, nah ada minuman-minuman gitu nggak sih Pak kalau makan? Pasti ada kopi sih. Kopi, ya paling kopi sama air putih itu aja. Sama itu. Hmm. Konsumsi kopinya itu biasanya pas kapan Pak? Apa makan utama? Kadang-kadang sih pasti pas lagi setiap makan saya biasanya pasti bikin kopi. Terus kadang-kadang juga kalau nyemil juga saya juga bikin kopi. Oh iya. Berarti sering ya Pak ya? Ya, sering banget sih. Terus saya mau nanya ini nih Pak, recall 24 jam, jadi makanan Bapak sama 24 jam kemarin, masih ingat ya? Iya. kemarin ya. Bentar. Jadi sekarang ini kan jam berapa ya? Oh jam 9 sekarang. Jadi kita recall itu dari kemarin jam 9 sampai ke pagi sebelum Bapak datang ke sini. Iya. Jam 9 itu Bapak kemarin ada makan apa setelah jam 9 kira-kira? Enggak jam 9 pas ya Mbak, paling sekitar jam 10-an mungkin. Jam 10. Kalau pas setengah 11 kita jam 10 kurang saya agak lupa sih. Saya kita makan pisang goreng sama ini Pisang goreng. tahu isi. Oh, pisang goreng sama tahu isi ya Pak Iya. ya. Kalau untuk pisang gorengnya nih Pak, saya punya foto makanannya. Ini ada pisang goreng di sini, kira-kira segede gini nggak Pak? Pisang. Ya kurang lebih segitu sih Mbak. Gini. Berapa buah Kak? 2. Pisang goreng. 2 aja. Ya. Terus kalau tahu isinya, tahu isi sayuran atau daging Pak? Sayuran. Ini nih. Segede gini kira-kira Pak? Agak gedean dikit lah, tapi hampir sama sih. Ya, hampir sama. Berapa buah tuh? 2 juga sama. 2. Terus, oh Bapak ada minuman pas lagi ngemil itu? Ada minumannya Pak? Kopi. Kopi, oh iya kopi. Iya, kopi lagi saya. Kopi hitam biasanya. Nih saya ada kopi di sini. Kira-kira segede gini nggak Pak? Jelas. Yang ini. Ya. Iya. Iya. Sama gula berarti ya Mbak ya? Oh iya pakai gula. Iya, pakai gula saya. Biasanya kalau nyeduh kopi berapa tuh Pak kopi? Biasa sih ya paling 1 sendok aja sih, 1 sendok makan aja. Kalau gulanya? 2 kali lipatnya. Biasanya. Ya, oke. Terus abis selingan pagi berarti ya. Abis itu makan siangnya kira-kira Bapak jam berapa tuh? Saya makan siang biasanya sih jam 1 Jam 1 atau jam setengah 2-an lah. Kalau kemarin jam berapa? Sama. Saya juga kemarin jam 1-an. Makan siangnya jam 1 itu makan apa tuh Pak? Saya kemarin siang makan KFC Mbak. KFC. Ayam KFC. Pakai nasi? Pakai nasi. tepat. Nasinya 1 porsi itu ya? Iya, yang biasa itu. Terus ayamnya itu berapa potong Pak?
Saya yang kecil-kecil sih, tapi gede sih itu ayam paha bawah. Oh, paha bawah. Saya biasanya sih ngambil 2 sih mbak, Oh iya. pesan juga. Mm. Terus untuk ada tambahannya nggak Pak? Cuma nasi sama ayam doang? Oh ini kentang. Iya, saya Kentang. juga sambil makan kentang. Mm. Terus Oh, ya, kentangnya dari KFC-nya itu ya? iya, kentang dari KFC. Sama saya biasalah kalau setiap makan nyeduh kopi sendiri pasti. Oh gitu. Kopinya selalu sama sih pasti. Oh, sama. Iya pasti sama. 1 sendok kopinya, terus 2 sendok gula. Nah, terus ada lagi untuk makan siangnya? Kayaknya udah ya mbak. Udah kenyang juga saya itu. Terus ada selingannya nggak Pak? Sore-sore gitu ada Sore makan ada. apa? Ada apa tuh Pak? Iya, sambil nonton TV gitu sih. Jam berapa itu ya mbak? Kayaknya jam 4 sampai jam 5-an sih seingat saya. Kalau kemarin kira-kira jam berapa? Iya, jam 4 jam 5-an itu. Biasalah saya biasanya kalau sore tuh kadang-kadang enakan habis selesai kerja ya makan mie. Indomie rebus tuh biasanya tuh yang kari ayam. Oh iya. Dikasih tambahan gitu nggak Pak? Ada aja biasa telur lah. Oh telur. Telurnya satu. Satu aja sih. Banyak-banyak. Terus, nah setelah itu makan malamnya Bapak jam berapa? Makan malam saya jam 7 tuh jam 8 ya mbak ya. Jam berapa tuh Pak pasti? Oh, ambil tengah-tengah aja lah ya, setengah 8. Nah, Setengah banyak juga 8. saya. Iya. Makan apa Pak? Setengah 8 itu. Goreng-gorengan sih biasanya yang dari kulkas tuh kayak ayam karage, sama nasi juga biasanya. Ya sosis, ya nasi, ayam, karage, sama sosis ya udah. Untuk ayam karagenya berapa potong Pak? Kemarin sih nggak terlalu banyak ya mbak ya, kayak kalau udah agak kenyang juga berapa ya, paling 3 paling. Oh enggak, 4. Oh 4. Iya. Kalau sosisnya tadi? Sosis yang sekarang agak banyak sih 3, biasanya saya 1, sekarang 3. Kemarin 3 nggak tahu kenapa pengen 3. Terus kalau minumnya apa Pak? Minum air putih aja atau? Ya biasa lah, pasti ada kopi Ada pasti. kopi. Kopinya juga sama, air putih juga ada. Air putih juga ya? Dingin air kopinya? Oh kopinya dingin? Enggak, maksudnya air putihnya yang dingin. Oh air putihnya dingin. Ada selingan malam atau makan malam yang tadi itu terakhir ya Pak? Kemarin hari apa ya? Sabtu ya? Iya. Oh iya, saya nonton bola sih kemarin Oh. jam 11 tapi ya. Terus ada tukang sate lewat, ya udah saya beli dulu. Oh sate. Sate apa? kambing. Sate kambing. Iya, sate kambing. Nih, saya punya fotonya ini. Ada sate kambing di sini. Kira-kira segede gini nggak Pak? Iya paling segini mbak, ini sama aja sih. Iya. Berapa Iya. tusuk tuh Pak? Ini itu 5, Oh, sama kayak di gambar. pakai nasi nggak Pak? Enggak sih, nggak pakai. Nggak pakai nasi. Sate aja. Terus Sama kopi. oh kopi. Iya, kopi saya juga kopi nonton lagi. bola kan. Setelah selingan malam itu besok paginya, nah hari ini sebelum Bapak datang ke sini ada makan pagi nggak Pak? Ada pasti mbak, saya 3 kali sehari kan makan juga. Oh iya. Makan apa tuh Pak pagi? Oh ini tadi istri saya masakin nasi goreng sama ayam goreng. Nasi goreng, ayam goreng, Sama ada tempenya kayaknya, tempe goreng. sama tempe. Nasi gorengnya itu pakai telur nggak Pak? Pakai. Ada tambahan Pasti, apa lagi? Apa nasi sama telur aja? Ini biasa nasi, kecap, turun ada bawang-bawang juga gitu-gitulah pokoknya. Untuk nasinya Pak, saya ada fotonya nih Pak. Di sini ada pakai centong. Centongnya ya? Yang mana centong. kira-kira Bapak di rumah biasanya? Yang ini nggak mungkin sih mbak, paling yang ini nih. Oh, yang Iya, yang biasa di rumah itu. rice cooker ya, centong rice cooker. Iya. Berapa centong biasanya Pak? Berapa ya mbak ya? Lupa saya juga biasanya 1 atau 2 sih. 2 ya. Gimana paling? Cuma lu. Tadi nasi gorengnya pakai telur ayam berarti 1 butir atau lebih? 1 aja. Terus untuk ayam tadi kan pakai ayam goreng ya? Iya. Ayamnya bagian apa Pak? Paha kanan. Paha kan? Nah iya, paha kanan. Paha ya. Tadi paha ayamnya Pak? 1 potong aja sih. 1 potong. Iya, 1 potong. Oh nih, kira-kira segede gini nggak Pak? Agak gedean sih mbak, itu kecil Oh, banget. agak gedean. Terus untuk tempenya, tadi ada tempe goreng ya Pak ya?
Tempe gorengnya kira-kira segede apa Pak? Nah, ini Pak, Iya, iya. Kira-kira Iya kayak segini? gitu yang iya. Yang naruh. Enggak sih, tapi biasanya yang dari pagi ini nih. ini. Hmm. Oh, iya. Terus ngopi lagi apa gimana Pak? Pasti. Tadi pagi ngopi. Pasti. Ini saya nggak disediain kopi nih, Mbak. Ya, saya nggak tahu Bapak suka kopi ya. Terus Pak, oke, untuk recall makanannya udah ya. Nah sekarang saya mau ngasih diagnosa gizi nih Pak. Diagnosa gizi Bapak. Di sini pertama untuk diagnosa asupan makannya itu Bapak ada penurunan kebutuhan zat gizi spesifik natrium. Jadi karena Bapak tekanan darah tinggi, natriumnya itu harus dibatasi. Nah dia itu karena Bapak kan termasuk ke hipertensi tahap 1 ya, karena Bapak tekanan darahnya 140/90 itu tadi, karena sering mengkonsumsi makanan yang tinggi natrium. Kayak tadi Bapak kan suka makan sosis, karage gitu ya, terus suka makan mie, itu kan natriumnya tinggi. Terus untuk ada diagnosa Biasanya natrium itu apa ya, Mbak? natrium itu bisa dari garam Pak. Terus sebenarnya dari setiap makanan pun udah ada natriumnya, tapi makanya harus dibatasi nanti natriumnya gitu kan. Nanti saya kasih cara mengatasinya lah. Oh iya. Ya. Terus juga diagnosa gizi untuk klinisnya, Bapak itu ada kelebihan berat badan tadi kan ya, obesitas. Karena itu berkaitan dengan aktivitas fisik Bapak yang berkurang karena Bapak kan di rumah aja nih sekarang. Nah itu ditandain sama tadi IMT-nya tinggi, lebih dari 27 tadi itu Pak. IM itu yang indeks massa tubuh ya? Iya itu. Terus untuk diagnosa behaviornya atau kebiasaan Bapak, Bapak ini kan tadi belum mendapatkan konseling gizi ya. Jadi adanya kekurangan pengetahuan tentang makanan dan gizi. Iya. Ya. Terus di sini saya kasih intervensi gizi buat Bapak. Itu nanti ada saya kasih dietnya, yaitu diet rendah garam 2. Karena Bapak di sini masuk ke dalam hipertensi tahap 1 itu. Nah, di sini saya hitung dulu ya Pak ya kebutuhan zat gizi Bapak. Iya. Sebentar ya. Nah, di sini Pak untuk energinya, kalau Bapak itu sebenarnya sekitar 2.800 karena Bapak juga tinggi ya. Iya. Tapi karena Bapak masuk ke obesitas, jadi dikurangi 500 kilokalori. Jadi sekitar 2.300 kilokalori. Nah, terus selanjutnya itu untuk pembatasan natriumnya, Bapak dibatasin sekitar 600 sampai 800 mg. Nah, itu tuh setara dengan setengah sendok teh garam atau 2 gram garam. Jadi Bapak kalau makan misalnya masak sayur atau apa, nah penambahan garamnya dalam 1 hari itu cuma boleh setengah sendok teh garam aja. Jarang saya masak sayur. Tadi goreng-gorengan yang beku tadi, Mbak. Paling itu dikurangi ya Pak ya, sama kayak mie juga itu tinggi banget Pak natriumnya, bisa sampai ribuan. Sedangkan Bapak tuh dibatasin 600 sampai 800 mg. Natriumnya di mie itu di bumbunya, Mbak. Iya. Kalau saya nggak pakai bumbu nggak apa-apa berarti. Nggak apa-apa. Bapak kalau mau makan mie-nya doang direbus terus kasih telur gitu. Nggak apa ya? Iya, boleh. Iya. Terus di sini saya punya ini nih Pak, leaflet buat Bapak bisa bawa pulang. Ini bagus lah. Ya. Di sini saya kasih lihat dulu ya Pak ya. Iya. Di sini terdapat pengertiannya dari hipertensi. Jadi hipertensi itu merupakan keadaan ketika tekanan darahnya itu lebih dari sama dengan 140/90. Bapak kan tadi udah ya pas banget ini 140/90 itu tadi. Terus jadi tekanan darah itu Pak sebenarnya dia itu merupakan gaya yang diberikan darah terhadap dinding pembuluh darah. Iya. Nah terus tadi kan saya udah kasih dietnya ya Pak ya. Nah tujuan dari diet hipertensi ini dia itu untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi kayak Bapak ini. Terus juga bisa digunakan sebagai langkah pencegahan terhadap penyakit hipertensi ini. Jadi nggak cuma mengobati tapi juga mencegah gitu Pak.
Nah, di sini tuh dietnya tuh ada banyak Pak, ada 3, namanya itu diet rendah garam. Ada rendah garam 1, 2, 3. Nah, Bapak ini masuk ke rendah garam 2 tadi ya, yang 600 sampai 800 mg pembatasannya. Nanti Bapak bisa baca di sini. Terus di sini ada tentang pencegahan dan perawatannya nih Pak. Jadi untuk pencegahan hipertensi itu perlu adanya penurunan berat badan karena Bapak juga obesitas kan. Iya. Nah itu tuh caranya bisa dengan memperbanyak asupan sayur-sayuran dan buah-buahan. Di sini kalau saya lihat dari hasil recallnya Bapak itu kurang makan sayur dan buah ya Pak ya. Iya. Jarang ya. Terus tadi untuk mengurangi asupan garam itu sebaiknya dikurangi ya Pak ya. Dianjurkan untuk asupan garam itu tidak melebihi 2 gram dalam 1 hari. Terus untuk itu ada olahraga juga. Olahraga juga itu selain untuk penurunan berat badan, tapi juga untuk melancarkan sirkulasi darah Bapak. Ya, olahraga yang teratur Pak, biasanya misalnya kayak 30 sampai 60 menit lah dalam sehari. Minimal 3 hari dalam seminggu untuk berolahraga, sengaja kayak jogging atau Bapak suka lari sambil dengerin lagu gitu bisa. Terus di belakang sini oh ya masih ada lagi untuk pencegahannya tadi, bisa mengurangi konsumsi alkohol kalau Bapak mengkonsumsi. Kalau enggak itu udah bagus. Terus juga Bapak nggak merokok. Kopi ya. Iya, kopi itu juga Pak, itu juga sebaiknya dikurangi karena kopi juga mempengaruhi Pak. Kopinya apa gulanya, Mbak? Kopinya. Berarti gulanya nggak apa-apa? Gulanya juga sebenarnya dibatasi sih Pak, jangan terlalu banyak. Bapak kan di sini hasil laboratoriumnya untuk gula darahnya normal, jadi nggak ada masalah. Cuma sebaiknya dikurangi gulanya karena Bapak kan 1 kali minum kopi itu 2 sendok ya. Jadi bisa dikurangi lah. Apa ya Mbak? Enakan manis-manis gitu terus gantinya apa gitu kan? Mungkin Bapak cemilannya bisa diganti. Bapak kan sekarang dari tadi tuh cemilannya banyak yang asin-asin gitu ya Pak ya. Iya. Nah itu bisa diganti, mungkin Bapak bisa makan kue gitu, tapi itu juga jangan berlebihan Pak. Misalnya kue-kue manis kayak kue lapis atau donat. Di sini terus ada berhenti merokok ya. Bapak kan tadi di data tidak merokok, jadi itu udah bagus ya Pak ya. Sebaiknya tidak merokok. Nah terus di sini ada contoh-contoh sumber-sumber bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk pasien hipertensi. Di sini Bapak bisa baca ada yang karbohidrat, protein hewani, nabati, sayuran, buah-buahan, lemak, minuman, bumbu gitu segala macam gitu ya Pak ya. Ada yang dianjurkan dan tidak. Ini bisa Bapak bawa pulang. Oh iya, makasih. Iya. Kira-kira ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan? Itu aja sih Mbak ya. Udah banyak banget informasinya juga tadi. Nah terus tadi kan saya udah menjelasin beberapa ya Pak ya tentang pengaturan makan, kayak apa yang harus dikurangi gitu sama Bapak. Kira-kira setelah ini Bapak apa yang akan Bapak lakukan? Tadi ya Mbak ya, kalau karena udah di diagnosa kayak gitu ya mau nggak mau ya harus atur pola makan kan, terus juga kadarnya juga itu harus gizi-gizinya juga harus dipikir-pikir lagi. Kalau makan nggak boleh asal langsung goreng makan yes. Terus kalau untuk konsumsi kopi Bapak tuh sehari-hari berarti harus gimana tuh Pak? Saya agak bingung juga ya Mbak, soalnya saya kayak ketergantungan sama kopi itu. Kalau nggak ada kopi itu kan nggak enak kita harus makan. Mungkin Bapak bisa kurangi, jadi kalau misalnya Bapak setiap habis makan kopi bisa dikurangi jadi kayak misalnya habis makan pagi siang sore aja, atau terus nanti makin berkurang gitu Pak ya. Nggak harus berhenti banget sih kopi. Soalnya juga kan gulanya nggak terlalu bermasalah kan. Iya. Paling sih target saya sih paling di pola makan aja sih. Iya. Kopi agak susah saya. Oke, terus kalau olahraganya gimana Pak? Ya itu juga tiap pagi itu harus tuh. Sebelum kerja kan. Iya. Ngomong doang sih. Nggak apa-apa, tapi kan ada niat gitu ya Pak ya. Nah setelah ini Bapak bisa melanjutkan konseling gizi untuk lanjutannya ya Pak ya. Oh iya. Untuk selanjutnya apa ada perbaikan atau bagaimana, Bapak bisa membuat janji dengan saya melalui nomor telepon yang tadi ada di situ ya. Tadi sudah lihat. Iya. Oke.
Oke, terima kasih ya Pak ya, Ya, terima atas kasih. waktunya. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Iya, oke baik, terima kasih. Terima kasih.